Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Astri Aitko. Hari ini kembali lagi aku mau nge-review salah satu drama Korea. Ini tuh bergenre thriller, terus juga crime gitu, yang diperanin sama Ok Taeyeon dan juga Ha Seok Jin. Nah, kalau misalnya kamu lagi nyari drama Korea yang emang bergenre thriller gitu, ini salah satu yang aku rekomendasiin banget. Karena ini tuh sekarang udah sampai episode 10, dan selama episode 10 belum membosankan, malah justru semakin menegangkan. Jadi buat yang belum tahu, ini tuh premisnya, jadi sekitar 20 tahunan yang lalu ada sebuah panti asuhan yang di sana tuh ngurusin anak-anak, harusnya ngurusin gitu ya, tapi pada kenyataannya si anak-anak ini tuh diperlakukan secara tidak adil. Mereka itu tuh disuruh bekerja dan tanpa imbalan gitu. Selain itu justru mereka itu di sana disiksa dengan cara yang sadis gitu. Nah, pada akhirnya mereka semua memberontak dan ingin kabur, tapi ya gitulah, banyak rintangannya sehingga menimbulkan trauma yang mendalam buat mereka. Sehingga pada saat mereka berhasil kabur di saat dewasa, ada yang ingin membalaskan dendam gitu. Nah, karena si pengurusnya itu tuh kan semuanya kejam, jadi pembalasan dendamnya itu tuh bukan cuma buat satu orang, tapi untuk banyak orang, sehingga pada akhirnya menimbulkan kasus pembunuhan berantai gitu. Nah, kisah ini ada dalam drama Korea yang berjudul Blind. Sejujurnya drama Korea ini dari scene pertama aja udah menegangkan banget, terutama dari angle kamera, terus sound efeknya itu tuh bener-bener menegangkan banget. Bukan episode pertama loh, tapi scene pertama. Jadi kalau misalnya kamu lagi pengen nonton drama Korea yang menegangkan gitu, pasti bakalan terpuaskan sih sama episode pertama dari drama Korea ini. Dan ketegangan-ketegangan itu tuh berlanjut sampai episode-episode berikutnya, karena di sini tuh banyak menampilkan adegan-adegan yang selain mengerikan dari sisi kesadisannya, tapi juga meskipun gak sadis, ada beberapa adegan yang tidak menyakiti tapi tetap bikin ngeri gitu. Saking ngerinya sampai aku tuh bertanya-tanya, ini penulisnya kenapa sih bisa bikin yang kayak gini gitu. Makanya kalau misalnya kamu pecinta drama Korea yang thriller gini, pasti sebelumnya udah nonton drama Korea Mouse. Nah, ini juga sama banget sensasinya tuh kayak gitu, dan bahkan memang ada adegan yang mirip dengan adegan yang ditampilkan di drama Korea Mouse. Apalagi ini juga memang berkaitan dengan hukum dan juga dengan detektif. Nah, si detektif ini diperankan sama Ok Taeyeon yang dari awal episode kita benar-benar dibikin bingung sama karakter dia. Apalagi karena karakter dia itu tuh emang terlihat kayak psikopat gitu meskipun dia detektif. Jadi kita itu tuh ragu apakah dia pembunuhnya atau bukan gitu. Dan ini pada akhirnya bikin tegang juga sih ketika dia diburu oleh semua orang. Sementara karakter dia memang gitu. Jadi kita itu dipaksa untuk harus percaya bahwa dia pembunuhnya, tapi di sisi lain kita masih mikir ada kemungkinan bukan dia juga gitu. Karena memang di sini tuh setiap karakternya mencurigakan. Bahkan karakter-karakter yang terkesan seperti pemeran pendukung di awal-awal mencurigakan juga gitu. Jadi bener-bener deh, ini tuh salah satu drama Korea yang padat dengan plot twist. Tapi nggak maksa juga gitu, plot twistnya nggak bikin kita ngerasa apaan sih, nggak gitu, karena memang kemungkinan tersangkanya emang banyak gitu. Terus di sini tuh orang-orang yang diburunya adalah orang-orang yang udah diperkenalkan juga gitu sama kita karakternya. Jadi kita merasa semakin tegang karena ada beberapa karakter yang memang kita nggak mau kalau dia jadi buruan gitu. Sementara memang tidak ada kaitan secara langsung sebenarnya antara si pembunuh dengan target yang dia incar gitu. Nah, terus selain karena ceritanya, tadi aku juga udah singgung di awal-awal bahwa ini tuh pengambilan gambarnya emang bikin menegangkan banget. Apalagi ada beberapa adegan yang pengambilan gambarnya itu tuh terkesan kayak kita nonton film horor, dan didukung juga sama sound efeknya yang kalau misalkan kita nonton sebelum tidur itu tuh pasti ganggu banget, pasti mimpi buruk sih kalau aku. Terus yang menarik juga ini tuh menurut aku ceritanya, meskipun memang dalam tanda kutip bertele-tele karena lama gitu nggak keungkapnya, tapi itu tuh sama sekali nggak ganggu gitu buat aku yang biasanya gergetan pengen cepet-cepet tahu gitu siapa pelaku utamanya. Tapi ini tuh enggak gitu, aku tuh menikmati aja gitu prosesnya, meskipun ini baru ketahuannya di episode ke-10. Tapi tetap aja setiap episode itu tuh aku menikmati prosesnya, karena memang menurut aku ceritanya cukup padat juga. Dan di setiap episode itu tuh ada beberapa klimaks. Jadi yang kita anggap ini tuh bakalan udah bersambung gitu karena emang udah klimaks, tapi ternyata enggak, karena durasinya juga emang lebih dari 1 jam. Jadi seru sih, di satu episode itu tuh bisa mendapat ketegangan yang kayak bisa kita rasakan berkali-kali lipat. Ini tuh salah satu drama Korea yang ceritanya berkembang terus, dan yang seru adalah di sini kita nyari pembunuhnya dari sudut pandang mengungkap masa lalu para tokohnya. Nah, meskipun memang di episode 10 udah terungkap siapa tersangka utama yang patut kita curigai, tapi ini tuh nggak menutup ketegangannya karena kita masih belum tahu keputusan-keputusan seperti apa yang bakalan dia ambil selanjutnya gitu. Jadi menurut aku masih tetap seru untuk ditonton.
Dan terakhir, salah satu yang aku suka juga adalah, jadi semenjak nonton My Liberation Note, aku tuh lumayan suka sama romance yang tipis-tipis gitu. Nah, di sini juga romansnya tipis-tipis, jadi nggak terlalu kelihatan romance, tapi kita bisa ngerasain bahwa mereka semakin dekat gitu. Jadi intinya, kalau misalkan kamu lagi nyari drama Korea yang bikin hidup kamu menegangkan, aku rekomendasiin drama Korea Blind ini untuk kamu tonton, karena dari episode 1 sampai episode 10 sekarang yang terjadi adalah menegangkan, mengerikan, dan setiap episodenya nggak bikin bosan. Nah, kalau kamu misalkan udah nonton juga, coba share di kolom komentar apakah kamu suka juga sama drama Korea Blind ini. Dan sampai ketemu lagi di video aku yang lain. Dah!